Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode kali ini kita podcast bersama orang yang sangat menarik dan punya hobi unik. Dia adalah Faisal. Assalamualaikum Faisal. Waalaikumsalam. Nama lengkapnya adalah Faisal Sazili SPD. Ya, betul. Oke ya, saya kenalkan sedikit, nanti kita sambil ngobrol lebih jauh ya, bahwa Faisal ini penghobi pengumpul barang antik ya, khususnya keramik-keramik dari Sungai Musi ya. Sungai Musi ya, betul. Kemudian barang-barang yang dikoleksi oleh Zazili ini terkumpul rapi di rumahnya di jalan mana itu? Jalan Ki Gedeng Suro. Ki Gedeng Suro agak dekat ke Gedeng Suro. Ya, depan Zainal Songket. Zainal Songket ya. Dan saya sendiri sebagai host pernah mengunjungi rumah Faisal, dan memang koleksi Faisal untuk barang antik keramik khususnya ya, ini sangat banyak ya. Oke, untuk lebih jauh mungkin kita langsung cerita aja beberapa keramik yang temuan Sungai Musi ini ya, yang betul, ada di depan Faisal. Boleh diceritakan ini Faisal mulai dari mana dulu nih? Yang paling tua dulu mungkin ya, Faisal ahlinya ini. Iya, ini sebenarnya semuanya tua kan. Boleh diangkat yang mana yang mau diceritakan dulu nih Faisal? Saya mulai dari sini dulu. Oh, sini dulu. Ini temuan dari apa nih? Abad keberapa nih Faisal? Sungai Musi juga. Dari dasar Sungai Musi ya. Kondisinya masih cukup bagus ya. Kondisinya masih sangat bagus, sangat layak. Oke. Untuk dikoleksi juga ini. Untuk dikoleksi ya. Kita lihat ini pada mangkuk ini ada motif lotus atau teratai. Oke. Ya. Dan kita lihat juga sisi pembuatannya itu. Oke. Ya, cukup istilahnya cukup bagus. Cukup bagus ya. Pada zamannya itu. Pada zamannya. Agak dekat-dekat dengan mic ya Faisal ya. Oke. Ya, ini dapatnya dari teman juga, yang kebetulan dapatnya dari waktu mereka nyelam di Sungai Musi, beraktivitas di Sungai Musi ya, mencari kayu atau besi. Oke. Ya, dapatnya yang ini. Oke ya. Ya, makanya ini saya senang, makanya saya beli. Oke ya. Dan ini kalau kita lihat usianya, ini sudah sangat tua juga. Berapa ini? Karena ini saya kelihatan lihat ya. Ini masuk dinasti itu, yaitu dinasti Ming. Dinasti Ming. Abad keberapa ini mungkin itu ya? Biar Kalau lebih dinasti Ming itu abadnya mulai tahun 1300 sampai 1600. Wah, sudah lama ya, sekali ya. Abad 13 sampai abad 16. Kalau kita kalkulasikan pada sekarang tahun 2022, mulai dari 1300 sampai ke 2000-an itulah sudah mencapai lebih dari 700-an tahun. 700 tahun ya? Ya, ini sangat-sangat tua ini. Dan selama ini terpendam di dasar Sungai Musi ya? Iya, betul. Intinya ini ditemukan, mungkin bisa saya sebut tidak disengaja ya? Bisa ya? Kalau kita lihat Sungai Musi itu airnya warnanya kuning. Dan kalau kita berenang di Sungai Musi, itu otomatis yang di bawah itu tidak bisa dilihat. Oh iya. Ya. Jadi mereka itu setahu saya meraba pakai tangan. Apa yang diraba di bawah itu didapat mereka angkat ke atas. Oke. Ya, dapatnya lah seperti ini. Oke. Tapi tidak semuanya dapat utuh, banyak juga yang pecah-pecah. Oke, yang khusus yang penemuan ini tadi boleh dicerita lebih lanjut itu Faisal? Ya. Ini jenis mangkuknya yaitu dinasti Ming. Dinasti Ming ini mulanya pada abad 13 sampai abad 16. Nah, dinasti Ming ini itu setahu saya itu ada dua bagian. Ya, dua bagian di sini maksudnya pembuatan. Ada pembuatan langsung dari Cina dibawa ke Indonesia khususnya Palembang, dan juga setahu saya ada pembuatannya yaitu di Thailand. Dan inilah yang namanya disebut dengan Ming Suan Kalo. Min Suang Kalo. Ya, Suan Kalo itu ciri khas daripada Thailand. Oke ya. Ya, itu. Oke ya. Itu mengetahui dari dinasti Ming itu di mana itu untuk pengetahuan? Ya, untuk mengetahui suatu jenis dinasti pada suatu keramik, itu yang pertama kita lihat yaitu motif. Kemudian warna. Warna dalam hal ini namanya glasir. Glasir atau glaze. Dan yang ketiga yang kita lihat adalah kaki pada suatu item.
Nah, ini namanya kaki. Di sini tidak ada glasir, masih tanah. Nah, itulah ciri khas daripada Ming dinasti. Oke. Itu salah satu dinasti. Kalau dulu dipakai untuk apa nih itu Faisal? Kalau mangkuk ini otomatis di zamannya itu kalau untuk alat-alat makan atau alat-alat pesta, kemungkinan orang-orang zaman dulu itu menggunakan ini semua sebagai alat makan. Oh, Kemungkinan ya. ya, saya rasa ini masih logis karena suatu zaman itu apabila untuk konsumsi umum mereka membuatnya dalam skala besar dan dipakai bersama-sama. Ya, bisa juga untuk kalau kita prasmanan kalau zaman sekarang ya. Bisa jadi untuk mangkuk kuah ya dan untuk makanan berupa kuah atau juga sup, kemungkinan nasi juga bisa menggunakan alat ini. Dan Itu ini menurut untuk saya. sekarang masih boleh atau bisa dipakai ya? Kalau lihat kondisinya yang utuh, ya masih bagus ini. Itu tidak kemungkinan bisa kita pakai juga. Ya, dengan terlebih dahulu harus dicuci dulu. Itu. Ya. Tapi nilainya jadi lebih tinggi ya. Makan dengan barang antik ya. Ya, kadang saya lihat juga itu ada orang-orang Cina kalau mereka mau minum, itu mereka menggunakan cangkir khusus yang didapat dari penemuan-penemuan dengan syarat ya dicuci dulu itu. Oke, lebih lanjut cerita yang mana lagi nih? Mungkin yang ini aja nih mungkin Faisal. Yang mana ini? Itu ya. Ini apa namanya ini Faisal? Ini kalau kami nyebutnya dengan nama buli-buli. Buli-buli. Ya. Apa itu artinya itu Faisal? Buli-buli ini sejenis keramik kecil, ya berbentuk ada yang lonjong, ada yang bulat, ya bulat seperti ini, ya seperti ini. Dan ada juga yang berbentuk seperti vis atau vas kan. Ya, kalau kita lihat penggunaannya, ya bisa jadi ini juga digunakan untuk wadah-wadah berupa bumbu dapur atau ya kemungkinan. Karena kalau kita membicarakan sejarah itu kan namanya kemungkinan. Ya bisa juga benar, bisa juga meleset. Nah, yang penting juga itu tujuannya atau usianya itu tidak menjauhi. Ya. Kalau kita berbicara mengenai usia, ini sama jenis dengan yang ini dinastinya, yaitu Ming, Suan Kalo juga. Ini. Tapi ini agak unik ya wadah ini ya. Ya. Untuk apa ini kalau zaman dulu perkiraan ini Faisal? Bisa jadi untuk bumbu atau gula atau kopi kita tidak tahu. Bisa ya? Iya kan. Untuk bumbu ya atau gula ya? Bisa jadi. Untuk alat-alat dapur lah ya. Ya, kemungkinan. Ya, pasti alat rumah tangga juga. Oke. Dinastinya sama yaitu sama ya. Ming, Cuma materialnya agak beda mungkin ya kalau saya lihat ya. Glasirnya kita lihat masih kasar. Oke ya. Dan untuk penikmat lensa SN yang tertarik untuk melihatnya silakan ke rumah Faisal ya. Boleh. Bisa disebut galeri juga ya. Ya, bagi yang berminat dengan barang-barang tua yang hobi ya. Cina dan lain-lain, ya silakan bisa datang ke rumah saya. Atau yang mau belajar tentang keramik juga boleh, atau mau lihat-lihat juga boleh datang saja ke rumah. Siap ya. Yang mungkin yang mau diterangkan yang mana lagi nih Sal? Untuk penikmat lensa SN, saya jelaskan yang ini. Nah ini tahun berapa apa ini ceritanya nih Sal? Bentuknya bundar. Ini namanya buli-buli. Buli-buli juga namanya ya. Warnanya biru. Nah, ini namanya biru putih. Biru putih. Yang motifnya glasir atau warna biru, kemudian dasarnya itu putih. Inilah yang disebut dengan biru putih. Biru putih. Ya, Ming. Tahun berapa ini atau abad berapa nih Sal? Ming tadi, kembali ke Ming tadi, yaitu abadnya mulai abad 13. Abad 13 sampai abad 16. Itu. Nah, Ming ini juga kebenaran ini dibuatnya di Vietnam. Oh, di Vietnam, beda dengan yang tadi ya? Ya, tapi sama-sama Cina kan. Ya, ada ciri khasnya. Apa tapi itu? tidak sebanyak pembuatan keramik Cina langsung. Itu. Ya. Ya, motif-motifnya, ciri khasnya sudah jelas. Biasanya banyak
kembang-kembang teratai Oke ya. pada bule-bule itu. Iya. Dan penikmat lensa SN, pada saat saya berkunjung ke galeri atau koleksi Faisal, itu tidak semuanya yang koleksi Faisal ini yang utuh atau bagus seperti ini ya. Iya. Ada yang didapat sudah dalam kondisi mungkin gompel ya, Gompel ya, betul. atau retak ya. Iya, yang pecah juga ada. Iya. Dan ini mungkin karena didapatnya mungkin tidak sengaja atau gimana. Nah, ini persahabatan Faisal dengan para penyelam ini boleh diceritakan dikit ini, Sal? Ya, ini kalau awal mulanya itu tahu dengan teman penyelam, itu kan ada teman juga, informasinya dari teman ke teman juga atau mulut ke mulut. Oke. Ya, kebenaran juga karena saya memang pencinta barang-barang keramik Cina, itu makanya saya cari informasi Untuk pada mendapatkan penyelam itu ya. Melalui teman juga. Oke. Dan akhirnya ketemu ya. Dan akhirnya dari persahabatan ini seorang Faisal berhasil mengumpulkan barang-barang keramik Cina dari dasar Sungai Musi ya. Iya, betul. Kalau di rumah itu ribuan ada saya simpan. Ribuan ya. Dan benar ini biasa ya. Semua itu. Dan saya pernah berkunjung ya, koleksinya luar biasa banyak ya, tersusun rapi ya. Oke. Karena kegemaran Faisal mengoleksi barang-barang antik ini, Faisal pernah dikunjungi oleh Ibu Gubernur ya, infonya ya. Iya, betul. Melihat melihat koleksi. 1 tahun yang lalu. Oke. Ibu Gubernur kita juga pernah berkunjung ke rumah saya. Melihat-lihat koleksi. Mereka melihat-lihat ya koleksi saya. Keren ini ya. Ya, dan selain Ibu Gubernur juga dulunya para arkeolog Sumsel itu juga pernah juga melihat koleksi. Ya, melihat koleksi saya. Oke ya. Dan bahkan arkeolog internasional pun pernah juga mampir ke rumah saya untuk melihat ya. Ya, barang-barang koleksi. Sekalian saya. Membuat dokumentasi mungkin ya. Oke ya. Betul. Ini beruntung sekali kita ada seorang seperti Faisal yang cinta dan berminat mengumpulkan barang-barang antik ini ya. Iya, iya. Walaupun masih dalam satu rumah ya, bukan museum ya. Bukan rumah. Oke ya. Oke, Faisal bisa diceritakan lagi yang lain? Mungkin yang ini saya tertarik seperti kue bentuknya ya. Ya. Ini warnanya putih. Kita lihat ada motif. Ya. Ada 2 bagian. Oke. Tutup dan bawah. Ya, dulunya ini digunakan untuk kosmetik. Kosmetik. Atau wadah kosmetik. Wah, ini zaman dulu orang udah berkosmetik. Wadah bedak namanya, wadah bedak. Ya. Didapatkannya sudah tertangkup atau terpisah nih, Sal? Ya, masalah didapatnya ini kebanyakan dapatnya terpisah. Pernah juga ada dapat yang dalam satu item lengkap. Itu juga biasanya kalau dapat yang lengkap itu dia masih lengket. Ini kebenaran dapatnya terpisah, makanya ya jadinya dia seperti ini. Kalau ditemukan. Ini hanya salah satu yang dibawa, mungkin koleksi Faisal yang alat-alat kosmetik zaman dulu masih banyak ya. Ya, ini salah satu contoh saja. Masih rapi dan bersih sekali ya, Sal ya. Ya, karena dicuci. Iya, awalnya dapatnya itu masih kotor. Kotor ya. Kadang-kadang tanahnya itu masih lengket. Oh gitu. Menempel di item ini. Oke. Kemudian dicuci, direndam. Dan hasilnya kadang-kadang ada yang masih bisa dibersihkan, kadang ada yang tidak lagi. Gitu. Untuk teknik mencuci ini mungkin penikmat SN harus datang ke rumah Faisal ya. Ya, tekniknya ini belajar membersihkan dan mencucinya ini. Tergantung tingkat kotor atau tanahnya. Kalau dia kondisi masih bagus, kotornya tidak terlalu tidak terlalu pekat, biasanya masih bisa. Dan kadang-kadang kalau dia terlalu pekat, itu sudah mempengaruhi suatu warna. Jadinya belang kadang-kadang. Belang ya. Jadi warnanya udah beda dengan yang ini ya. Dan ini saya lihat masih sangat bagus ya. Bersih, rapi, putih ya. Iya, putih. Oke. Berikutnya ini saya lihat ada yang agak unik, ada gelang ya atau kalung itu. Boleh diceritakan? Ini saya jelaskan dulu boleh. Lanjut. Mengenai usianya. Usianya belum tadi. Kalau dia yang putih-putih seperti ini biasanya ada seperti ini. Itu kakinya ini menandakan jenisnya yaitu Yuan dinasti. Ya, di atas dinasti Ming, berarti lebih tua lagi yang dijelaskan tadi ya. Ming, ya. Oke, itu abad keberapa itu? Kalau dinasti Ming Yuan
ini kalau Ming itu 13, 16. Nah, Yuan berarti kalau tidak salah mulai dinastinya tidak lama. Oh, generasi Untuk dinasti Yuan ini dinasti yang setahu pendek saya, ya? dinasti yang pendek. Ya mungkin sekitar abad ke 11 sampai 13 atau sudah lama 12 ke sekali. 13. Oke, Ya ya. mungkin ya itu. Dan saya agak tertarik menandakan bahwa dulu perdagangan di Sungai Musi pada Iya. abad itu dulu sudah sangat ramai dengan dari luar negeri ya. Iya. Yang menandakan bahwa dulu itu lalu lintas perdagangan ya. Ya, kalau kita lihat geografinya di Indonesia itu kan dan khusus di Palembang itu memang Palembang terkenal akan sungai-sungai kecil, sungai anakan, yang mana induknya adalah Sungai Musi. Sungai Musi ya. Ya, dulunya kita sudah tahu bahwa di zaman dahulu, di zaman kerajaan itu tidak ada namanya jalan aspal. Semuanya lewat sungai Ya, ya. semua sungai itu kiblatnya mengarah ke sungai. Oke. Ya, jadi semua transportasi itu menggunakan jalur sungai. Oke. Ya, pasti menggunakan perahu-perahu kecil. Dan mungkin sampai ini ke dulu tenggelam ya. pelosok-pelosok. Tenggelam Ini- atau kenapa dulu ya? Ya, karena aktivitas dahulu kita sudah tahu bahwa itu di atas air, kemungkinan ini juga bisa jatuh Jatuh ya. atau dibuang Atau kapalnya tenggelam, atau kapal perahunya. tenggelam pada masa perang. Itu semuanya bisa terjadi kemungkinannya itu. Dan terjadi selama beratus tahun ya. Ya, betul. Menandakan saya membayangkan betapa ramainya perdagangan di Palembang dulu ya, dengan Ya, hilir kalau mudik Palembang perahu itu ya. terkenal dengan Sriwijaya. Sriwijaya itu mulanya pada abad ke-7. Ya, sama dengan kalau dinasti Cinanya yaitu dinasti Tang, kan sudah Dinasti tua. Tang, ya. Ya, Sriwijaya itu sudah terkenal kemana-mana sampai ke Asia Tenggara, yang mana sampai sekarang pusatnya itu masih dianggap lokasinya di Palembang. Palembang ya. Ya, walaupun masih ada yang mengklaim, Masih ada yang mempertanyakan ya. yang mengklaim lokasinya itu bukan di Palembang. Tapi Ya, bukti-bukti sejarah itu menunjukkan di Palembang di ya. Palembang karena banyaknya penemuan, termasuk juga prasasti kan. Salah satunya adalah kedukan Bukit ya. Saya itu. ingat pelajaran waktu sekolah ini. Iya, itu kan. Dan mungkin ini juga menandakan ya bahwa dulu perdagangan di zaman kerajaan dulu sangat ramai ya. Iya, betul. Oke. Yang di ujung sana boleh diceritakan itu? Gimana yang Yang ini? warna abu-abu itu? Ya, ini namanya buli-buli juga. Oh, buli-buli juga ya. Oke ya. Kita lihat motifnya ini sudah mulai cantik Oke ya. karena motifnya timbul. Ya, ini penggunaannya sebenarnya sama juga dengan seperti ini. Mungkin untuk bumbu ya dulu ya. bumbu ya bisa jadi. Untuk gula, mungkin Iya, ya, garam betul, ya. betul itu. Oke ya. Betapa majunya peradaban Nah, orang ini dulu ya. Zaman dulu udah ini pakai kayak gini masuknya ya. Dinasti Ming juga ini. Dinasti Ming ya. Ya, itu. Oke. Dan dapatkan. Itu ada tutupnya nggak kira-kira itu? Kalau yang ini tidak ada tutup. Karena tidak ada tutup, ini tidak ada glasir. Ya, ini sudah ada glasir kan. Oh, jadi dia itu tidak menandakan perlu tidak perlu tutup ya. Ya, betul. Oke ya. Kalau yang ini kayaknya ada tutupnya ya. Kalau ini Glasirnya agak kasar. masih ada juga. Oh, masih Jadi ada tidak juga. perlu tutup. Dan sampai sekarang pun belum pernah ada tutupnya ini dapat. Khusus untuk bule-bule kan. Khusus untuk Iya, bule-bule ya. gitu. Oke, sebelum lanjut menjelaskan yang lebih jauh, Iya. kita malam ini Faisal ditemani tim kreatif. Iya. Nah, ini ada Maggie Chung ya. Iya. Halo. Kemudian ada Ilham. Nah, ini Maggie Chung ini kayaknya ya. Kami panggilnya Maggie dan Chung ya. Iya. Kadang-kadang manggil Maggie ya. Ada yang mau ditanya nggak ini Maggie sama Om Faisal? Satu-satu Ilham ya. Ya, silakan. Satu untuk Maggie. Suka duka untuk mencari barang antik ini apa ya Kak kira-kira suka dukanya? Nah, Ya, ini. mengenai suka duka itu otomatis pasti masalah keuangan. Iya. Karena Kemudian? semuanya dibeli dengan uang kan. Siap. Ya, inilah yang namanya hobi. Tapi kalau hobi Kalau uang hobi jadi nomor sekian itu, ya. Iya, pasti dengan cara apapun yang penting dengan jalan yang baik, yang positif, itu bisa kita usahakan untuk mendapatkan suatu barang yang berhubungan dengan hobi kita itu. Barang yang kita inginkan. Iya, betul. Oke, Itu. ya. Oke, Ilham berikutnya. Ya, ini kan sudah banyak sekali nih koleksi dari Bapak Faisal. Ya. Nah, untuk sejauh ini ada nggak koleksi atau barang yang ingin Bapak Dimiliki temukan, lagi? tapi Belum. eh, Belum tersampaikan. tersampaikan?
Ya, Belum dimiliki, belum terserah. Dimiliki, ya. kalau mengenai koleksi ya yang belum ditemukan sampai sekarang itu masih sangat banyak sekali. Nah, ini Iya. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kan sekarang sudah zaman canggih. Apapun bisa kita cari informasi yaitu melalui internet. Ya khususnya melalui Google. Kalau kita mau mencari suatu barang termasuk yang langka atau yang susah didapat, itu kita tinggal mengklik dan kita tinggal lihat jenis foto suatu barang itu. Oh, itu lebih Ya, gampang ya untuk ya, melihat dan cirinya ya. kebenaran juga kadang-kadang suatu barang itu sudah ada dalam bentuk katalog. Oh, gitu. Ya kalau sudah dalam katalog itu biasanya barangnya itu susah didapat. Mm-mm. Ya, jadi mengenai barang yang susah didapat itu masih sangat banyak sekali, tidak bisa disebutkan itu Oh, gitu satu-satu. ya. Ya. Jadi masih sangat banyak ya. Ya, Oke itu. ya. Kemudian saya perlu informasikan bahwa Faisal Sazili dulunya adalah seorang pendidik ya. Iya betul. Nah, ini agak nyimpang dikit ceritanya. Iya, iya. Kenapa dari seorang pendidik alumnus PGRI ya? Iya betul. Bisa Alumni tahun angkatan 2003. 2003. Iya, betul. Sekarang masih berstatus untuk pendidik ini, Faisal. Kalau sekarang ini sudah tidak aktif lagi. Tidak aktif lagi ya, Ya. lebih khusus ke penghobi pengumpul Iya, barang antik ya. Kalau dulu memang saya pendidik, yaitu bisa disebut sebagai guru bahasa Inggris. Wah, keren ini ya. Ya, dulu juga pernah sering juga ngajar TOEFL. Wah, saya keren. itu. Nah, ini kapan-kapan bisa Iya. saya belajar juga ini, Pak. Nah, kemudian saya tertarik, pasti dulunya sudah mencintai. Bagaimana ceritanya bisa beralih tiba-tiba kok cinta barang antik meninggalkan profesi seorang pendidik gitu? Iya, dulu pernah saya hari Minggu itu pergi ke Cinde. Cinde? Ya, yang dimana kita tahu bahwa Cinde itu sudah sangat terkenal kalau di Palembang. Iya. Dan di Cinde itu banyak sekali penjual untuk segala jenis barang bekas. Iya. Kalau kita tahu kan. Dan kebenaran pada saat itu saya lihat ada penjual yang menjual item atau barang yang tidak biasanya. Mm-mm. Yang tidak biasanya kita lihat. Nah, maka dari itu saya terketuk Oke. ya untuk mengetahui barang tersebut. menjadi ada satu minat tertentu. Ya, saya terus cari informasi tiap minggu saya datangi Cinde. Itu lama kelamaan Banyak koleksinya ya? ya banyak juga itu. Dulunya yaitu logam-logam. Oh. Ya, seperti koin-koin. Koin-koin ya. itu. Oke ya. Dengan begitu banyak koleksi yang dimiliki ini, mungkin pengen membuat galeri atau apa sebenarnya dari Ya. keinginan dari pribadi seorang Faisal. Ya, kalau masalah mengenai galeri itu sebenarnya sudah termasuk galeri. Oh, termasuk tempat galeri. saya walaupun di rumah. Oh, di rumah ya sudah Iya, termasuk itu, ya? ya. Oke. Tinggal penataan ya. Ya, tinggal penataan betul itu. Tapi jumlahnya sudah ribuan ya? Kalau jumlahnya itu sudah ribuan. Banyak Mungkin sekali. sekitar 3.000-an itu ada. 3.000. Ya. Dari aneka macam ya. Ya, Saya pernah lihat berbagai itu ada macam botol-botol, jenis. Ya, semuanya ada barang mangkuk, rakyat. ada piring Ya, ya. betul, itu. Ada yang masih utuh ya, sangat jadi bagus. Ada kalau juga saya yang bawa contoh sini dalam jumlah yang banyak tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Jadi hanya contoh saja. contoh ya. Iya. Oke. Dan semuanya barang asli. Barang asli ya. Original dijamin. Original ya. Iya. Oke. Sebelum kita lanjut ke obrolannya, yang Iya. putih ini saya pengen tahu ini apa ini itu? Ya, yang Putih yang mulus ini, kayaknya Ya. lain sendiri ini. Oh, masih Ya. ada pasirnya itu. Ya, yang putih ini juga semuanya saya dapat. Dan ini masih ada kotoran berupa pasir. Pasir Ya, ya. ini Melekat ya. masih melekat. Oke. Kenapa? Karena belum saya cuci. Itu Belum dianjurkan saya dicuci bersihkan. atau biarin aja untuk ciri khasnya itu? Ada yang saya cuci dan juga ada yang saya biarkan. Nah, Untuk kalau cirinya saya ya. biarkan itu akan menjadi ciri khas bahwa ini bukan barang produksi. Oke. Ini memang benar barang-barang tua, barang-barang yang bersejarah itu. Jadi secara historisnya ini nilainya tinggi menurut historis, bukan berarti menurut nilai ekonomi kan itu. Ya, Oke ya. putih masih sangat cantik. Ini untuk wadah sambal mungkin Ya, dulu ya. bisa juga kalau Sambal, untuk untuk wadah makan-makan, sambal ya, ya. di zamannya. Di zamannya Iya, ya. betul, Ini itu. zaman abad berapa ini? Kalau ini masuk juga dinasti ini
Ming putih juga ini. Oh, keren ya. Yang Iya. lama semua. Ini udah semua diceritain. Tinggal yang satu itu yang ujung, yang gelang warna apa itu? Iya. Coklat itu ya. Nah, ini apa ini, Nah, Faisal? Ini kalau kami sama-sama pemain ini namanya money. Mani ya. Ya, money atau bahasa Inggrisnya yaitu beats. Beach ya. Beats ya. Kalau orang luar itu taunya namanya beats. Beach Money. ya. Ya, Itu money, dapatnya money. utuh atau dalam satuan itu Kalau kemarin? ini dapatnya terpisah. Oh, Jadi gitu. ini saya rangkai sendiri ini Oh, itu pakai ya. tali. Oke. Ya, jadinya berupa gelang. Boleh dipakai itu Ya, oleh ini Faisal. bisa. Wah, keren Ya, itu ya. Hanya orang yang tahu bahwa barang itu bersejarah ya. Ya. Barang lama ya. Kalau orang biasa mungkin apa Kalau itu ya? orang biasa memang mereka tidak paham. Tidak paham ya. Ya, karena mereka belum mengetahui, belum mencari informasi kan. Mm-mm. Dan andai kata mereka telah mencari informasi dan mendapatkan suatu pengetahuan mengenai item-item ini, saya rasa mereka juga akan berminat Berminat untuk ya. menyelami atau mengetahui lebih jauh mengenai barang-barang ini. Barang-barang ini ya. Nah, ini yang saya mau tanya. Tadi kan udah dijelasin dari abad keberapa, ciri khasnya Ya. apa. Nah, mungkin pengetahuan ini yang didapatkan Faisal butuh proses. Ini gimana ceritanya? Bisa seorang Faisal ini dari dinasti Ming, Ya. kemudian dinasti. Semuanya itu butuh proses. Iya, Ya, butuh proses yang lama juga. Nah, ini Ya, kan setidaknya menariknya ya. bertahun-tahun juga kan. Karena untuk mengetahui suatu informasi atau ilmu mengenai suatu benda, khususnya keramik, itu kita harus terjun langsung. Terjun langsung dalam hal ini yaitu memegang langsung suatu barang. Misal barang ini saya pegang. Kalau saya hanya lihat foto, lihat katalog, lihat di Google, itu hanya teori saja. Yang paling perlu yaitu praktek langsung. Praktek langsung. Praktek dalam hal ini yaitu memegang langsung. Oh, jadi bisa Tidak merasakan perlu yang ya. utuh. Yang pecah pun itu sangat penting, sangat berarti kalau kita memang mau belajar gitu. Dari merasakan Ya, udah tahu ya. betul, Ini itu. dari abad berapa. Ya, dengan dari- semakin memegang langsung atau melihat langsung, maka disitulah ilmu akan datang sendiri kepada kita itu. Oke ya. Ya. Nah, kemudian tadi ada tercerita pernah dikunjungi arkeolog ya. Arkeolog ya betul. Ini arkeolog pasti sangat, waduh, ada apa namanya pengumpul barang antik yang begitu banyak. Apa Ya. komentar mereka itu? Ya, arkeolog itu datang berkunjung karena mereka itu mau mengetahui lebih dalam mengenai barang-barang ini. Dan arkeolog itu memang setahu saya dia cenderung berminatnya dalam bentuk yang berupa tanah-tanah atau gerabah atau terakota. Oke ya. Ya, itu. Dan rumah Faisal sendiri itu pasti rajin dikunjungi para Ya. pencinta barang-barang antik ya. Ya, selain keramik ini atau porselen, ini ada juga berupa tanah atau terakota. Ya, Terakota. Ini tertarik saya. iya, tanah, tapi lupa saya bawa Oh, coba. contohnya. Kalau di Nanti- rumah itu banyak contohnya. Oh, bisa dicarakan. Itu didapat di Sungai Musi juga ya? Ya, Sungai Musi juga itu. Oke. Kadang-kadang juga di rumah-rumah tua lama itu masih ada juga kadang. Kalau nggak Itu salah itu namanya peninggalan gerabah dari zaman Cina juga ya? Ada yang Cina, sedikit yang Cina. Yang banyakkan itu gerabah lokal Oh, gerabah lokal. atau Ya? Sriwijaya kita kan. Oh, Sriwijaya Ya, ya. Dan itu dapatnya masih utuh ya? Ada yang utuh dan paling banyak itu pecah. Oh, pecah ya. Iya, paling banyak itu. Tapi mungkin pecah menjadi lebih menarik ya. Ya, dari bahwa pecah itulah kalau kita mau tahu sejarah ya. menambah ilmu, mengetahui sejarah, itu akan lebih mudah kita ingat. Oke. Ya. Untuk orang-orang yang mencintai barang antik ini ada perkumpulannya ini? Kalau di Palembang itu ada. Oke. Ya, kebenaran di Palembang ini ada yang namanya yaitu grup kami, Grup kami ya. yang namanya yaitu komunitas pencinta antik. Antik ya. Ya, komunitas pencinta aktif antik kreatif Sriwijaya. Oh, itu ada namanya. Ya, itu Kompaks, namanya Kompaks. tempat komunikasi lah, silaturahmi ya. Iya, itu biasanya kalau hari Minggu pagi Uh-uh. itu home base-nya di Cinde. Oh, keren nih Iya. kalau ya. Jadi mereka berkumpul ya sambil Ya, silaturahmi, nama komunikasi ya. gangnya itu lupa saya nama gangnya itu. Oke Ada ya. di Cinde di dalam itu. Itu ada berapa anggotanya itu, Faisal?
Kalau anggota tetap kami antik di Palembang ini puluhan itu ada. Oh, puluhan ya. Puluhan. Oh, Iya. ya mungkin itu kegunaannya apa atau manfaatnya apa dari silaturahmi kompak itu? Iya, dengan adanya komunitas di sini, jadi kita semua bisa berbagi ilmu, berbagi informasi. Jadi bagi anggota-anggota yang lain yang mau bergabung, ya Silakan, bisa ya. juga datang langsung ke sana itu Oke ya. untuk bergabung. Jadi Kalau hanya dapat mencintai informasi. sedikit-sedikit boleh nggak itu jadi anggota? Iya boleh, Boleh. itu kan terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Ya, jadi dengan mencintai ini kita bakal tahu mengenai peristiwa sejarah masa lampau. Oh, itu keren. Karena ya. Palembang ini kan terkenal dengan kerajaan Sriwijaya. Oh, jadi saling tukar informasi Iya, ya. betul. Ah, Hanya satu saja yang berhubungan dengan Sriwijaya, yaitu belum pernah ketemu yang namanya Mm-mm. istananya, itu saja sampai sekarang itu. Ya, oke, Iya. ya, mudah-mudahan ya. Dan kemudian sebelum kita menutup obrolan yang menarik ini, ada pesan dan kesan Faisal untuk para pecinta barang antik. Ya, bagi yang berminat atau mau mengetahui sejarah masa lampau yang berhubungan dengan keramik atau yang lainnya, itu bisa bertanya-tanya dengan saya. Oh, Atau iya. jika ada waktu bisa mampir ke rumah saya gitu. Boleh disebutkan sekali lagi? Ya, Di jalan, di Jalan Ki Geding Suro, oke, lorong sawah, oke, ya seberang Jenal Songket. oke. Itu ada lorong, jadi tinggal masuk saja itu lorong dalam itu. Iya. Oke, ya, ini tawaran menarik untuk tahu Ya. informasi ya, untuk betul. edukasi sejarah ya. Edukasi, ya betul. Oke, kira-kira masih ada yang disampaikan lagi untuk kaum muda yang kira-kira yang masih samar-samar dengan barang antik ini, Faisal? Ya, itu dengan melihat atau memegang langsung, Mm-mm. saya rasa bisa sudah mengetahui, atau kadang-kadang kita juga merasakan aktivitas pada zaman dulu. Wah, keren Iya, itu itu. ya. Itu Iya. kalau kita sudah cinta ya. Iya, betul. Jadi kita bisa membayangkan, ini Iya. dari zaman kapan, digunakan untuk apa ya. Iya, betul. Oke, penikmat Lensa SN, demikian obrolan hangat dan menarik dengan Faisal ya. Ya. Untuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.